Maka kalau cara saya mendidik anak, kalau saya sama istri, kita nggak tahu berhasil atau nggak sih mas. Yang udah berhasil guru-guru saya. Saya cuma bilang sama istri saya, coba kita mikir deh, kalau kita mau punya anak, apa yang negotiable, apa yang non-negotiable pada anak. Contoh saya bilang sama istri saya, kalau anak kita nggak punya kerjaan, dia nganggur, dia minta duit sama kita sampai dia mati. Menurutmu itu negotiable atau non-negotiable? Dia bilang sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kalau memang seperti ya udahlah, kita masih negotiable, dia tetap anak kita. Lalu saya bilang, kalau dia nggak punya karya apapun, sampai gede dia nggak punya apapun yang bisa dia buktikan, dia tetap anakmu atau bukan? Ya jangan sampai lah ya, tapi dia tetap anak kita. Lalu apa yang membuat kamu berpikir kayak dia tuh sakit hatimu sampai merasa mempertanyakan dia anakmu atau bukan? Istri saya bilang gini, kalau dia merendahkan apa yang kita yakini, maka itu yang non-negotiable. Nah maka yang non-negotiable yang kita beresin dulu tiap hari. Agamanya, akhlaknya, adabnya itu non-negotiable. Caranya gimana supaya? Caranya pertama yang paling penting mangkisi mangkidu. Monyet lihat, monyet buat. Ya. Maka minimal saya harus mencontohkan pada mereka perkara-perkara yang baik. Kalau saya nggak mau mereka teriak, saya jangan untuk ninggin suara saya dong. Kalau saya nggak mau mereka main tangan, saya berusaha tahan tangan saya dong. Kalau mereka pengen pergi kalau saya pengen mereka pergi ke masjid, minimal saya harus pergi ke masjid dong. Maka itu yang coba untuk saya lakukan. Yang berikutnya di dalam Islam itu ada banyak sekali pendekatan dalam melatih anak-anak. Tapi pendekatan ini biasanya berujung pada pendekatan Al-Quran. Maka yang paling penting adalah anak ini diperkenalkan dulu dengan Al-Quran. Masanya kapan? Masanya prabalik. Kalau zaman sekarang anak-anak SD itu misalnya dia didekatkan sama ibunya dulu belajar tentang adab, mulai SMP dia mulai menghafal Al-Quran, dia mulai berkenalan dengan Al-Quran. SMA dia baru mulai praktis dengan itu. Bahwa tawakal itu mencakup kegiatan yang paling bagus. Misal pada jihad misalnya, jihad itu mengharuskan ada sebuah usaha yang paling tinggi gitu maksudnya. Nah sama seperti mendidik anak. Kalau kita sudah yang paling tinggi maka baru kita layak bicara tentang tawakal. Okay.